Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Oke, halo, selamat. Ini gue rekam siang ya, selamat siang. Happy weekend juga buat lo yang dimanapun sedang beraktivitas. Nah, ini video gue bikin agak mepet-mepet ya, menjelang pertandingan yang sangat penting. Ya kalau mau dibilang big match juga tetap big match lah ya. Arsenal dan MU. Jam 18.30 main hari Sabtu tanggal 23 April 2022 ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa naik sekitar jam 2 siang. Jadi ada waktu 3, 4, 5, 6 sekitar 4 jam lebih lah untuk lo bisa nonton preview Arsenal dan MU versi gua di channel Bung Harpa. Ya untuk sekaligus menemani lo buka puasa ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa memberikan insight tersendiri dari gua. Nah, sedikit informasi, gue juga sudah memberikan analisa gua terkait dengan preview analisa pertandingan antara Arsenal dan MU di channel temen gua, Setpiece. Ini Setpiece channel, rumahnya fans sepak bola ya. Waktu itu udah tayang juga. Jadi lu kalau mungkin juga yang pengen suka dengan podcast-podcast bola yang beraneka ragam, lu bisa subscribe ya channel Setpiece. Oke. Nah, gue mulai dari pertandingan Arsenal dan MU. Ini yang bisa dikatakan sebagai six pointer ya. Ini sekedar informasi. Six pointer itu sebenarnya biasanya disematkan ke pertandingan yang timnya itu poinnya sama. Jadi kalau menang itu sebenarnya nilainya 2 kali lipat. Jadi satu ya menambah poin tim yang menang. Kemudian yang kedua menahan pesaing utamanya ya, head to headnya. Jadi sebenarnya itu cuman walaupun Arsenal dan MU berbeda 3 poin, tapi posisi mereka posisi 1-2 atau 5-6 bukan 1-2 ya. Jadi mepet. Jadi bisa dikategorikan six pointer lah, dan banyak yang menilai ini sebagai pertandingan yang bisa menentukan. Mungkin belum pasti 4 besar, tapi paling enggak siapa di antara mereka yang punya peluang untuk bisa masuk 4 besar ya. Walaupun Spurs saat ini dan Arsenal berbagi poin 57, tapi memang khusus untuk Arsenal dan MU pertandingan ini sangat menentukan. Jadi kalau Arsenal menang, peluang mereka boleh dikatakan gampangnya gini. Kalau Arsenal menang, kemungkinan besar Big Four atau posisi 4 antara tinggal Arsenal atau Spurs. Tapi kalau MU yang menang, maka ini bisa jadi terus tiga tim ini bersaing sampai akhir musim ya, untuk memperebutkan posisi 4. Jadi sangat penting buat dua-duanya. Nah, gua akan bahas itu dulu ya secara umum gambaran dua pertandingan ini. Dan kita tahu di hasil pekan ke-33 atau sebelumnya lah, itu dua tim ini meraih hasil yang berbeda. Kalau dibilang untuk ukuran, memang tidak bisa letterlock ya. Artinya kita tahu Arsenal baru meraih kemenangan yang sangat penting dan juga cukup langka ya, karena Arsenal dan Chelsea ini rekornya terutama sejak Chelsea dipegang Roman Abramovich ini favor ke Chelsea. Apalagi jadi banyakkan Chelsea menang. Nah, ini kemarin Arsenal bisa menang bahkan di kandang Chelsea di Stamford Bridge ya. Jadi ini satu modal yang sangat penting. Jadi meningkatkan moral lah. Nah, sementara kita tahu MU dihajar 4-0 oleh Liverpool ya. Walaupun memang sekali lagi Liverpool ini memang ya, Liverpool dan City ini memang beda kelas lah dibandingkan the rest 18 clubs ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan tolak ukur. Tapi tetap yang diserang ini mental. Jadi kalah dari Liverpool 4-0, skornya cukup telak. Ya mungkin kalau kalah 2-1 mungkin masih it's okay ya. Jadi sekali lagi ini soal mental. Jadi dua tim ini memang datang dalam keadaan mental yang berbeda. Nah, gua akan breakdown lebih detail lagi. Jadi ini menarik ya, karena jelang pertandingan ini juga diwarnai satu isu juga, ditunjuknya atau resmi ya, udah resmi ya, Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United. Nanti juga gua akan rinci kira-kira seperti apa sih psikologis pemain ketika mereka sudah tahu mereka punya bos baru. Apakah ke arah yang positif, negatif, atau seperti apa. Tapi gue akan mulai dari Arsenal dulu. Gue akan bedah terkait dengan formasi dan juga pemain yang mungkin akan diturunkan oleh Arteta ya. Oke, biasanya gue kalau juga setiap siaran,
ketika menyusun line up itu biasanya mengacu kepada laga sebelumnya atau pertandingan sebelumnya ya. Walaupun tidak pasti ya, tergantung. Misalnya sebelumnya dia main di FA Cup, terus kemana sekarang main di Liga Primer, mungkin bisa beda jauh. Tapi ini karena sama-sama Liga Primer, jadi kemungkinan besar ini akan menjadi tolak ukurnya ya. Nah, kita mulai dari Arsenal dulu. Gua rasa di bawah Mister Gawang nggak ada masalah. Ada si Rembo ya, Ramsdale. Nah, ada satu yang menarik di back four yang ditampilkan oleh Arteta di sini. Kelihatannya memang berkaca dari 3 kekalahan beruntun Arsenal. Ini ada masalah di lini belakang ya, karena 3 pertandingan ini Arsenal kalah dan 2 kebobolan 6 kali. Jadi rata-rata 2 kali kebobolan tiap pertandingan. Jelas ada yang salah. Cuman grafiknya memang turun. Kalah dari Crystal Palace 3-0, kemudian dari dari Brighton 2-1 dan dari Southampton 1-0. Dan kemudian lawan Chelsea memang kebobolan juga 2 kali, tapi mereka bisa mencetak 4 gol ya. Jadi ada keseimbangan kalau pertandingan melawan Chelsea. Nah, kenapa menurut gua melawan Chelsea ini agak better? Walaupun secara kebobolan tetap 2 kali. Agak better kenapa? Karena lawannya Chelsea. Kalau 3 laga berikutnya kemarin sebelumnya mereka kebobolan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan lawannya juga boleh dikatakan di bawahnya Arsenal. Jadi parah kalau dibandingkan kebobolan melawan Chelsea. Lawan Chelsea 2 kali memang karena Chelsea lawannya lebih bagus, lebih kuat lah. Nah, kalau gue lihat salah satu alasannya adalah pilihan memang gak banyak di belakang. Ada beberapa pemain cedera, dan juga kedua, Thomas Partey ini paling penting sebenarnya peran Partey. Cuman karena nggak ada ya lu harus siasatin. Nah, akhirnya Arteta menampilkan 3 center back dalam formasi 4 back. Jadi Ben White ditaruh di kanan. Ini langka ya. Lu juga pasti sadar bahwa Ben White dan sebenarnya Ben White sama Gabriel ini kan benar-benar hanya diplot sebagai duet center back sepanjang musim, tapi ditaruh di kanan apa? Karena memang Arteta nggak mau kecolongan dari sisi sayap. Ini yang terjadi ketika mereka kalah di 3 laga sebelumnya. Sisi sayap khususnya kanan, Cedric Soares kurang bisa memberikan kenyamanan lah di sisi kanan pertahanan Arsenal, sering dihajar. Kiri juga memang Tavares juga nggak sebagus Tierney lah dalam bertahan. Cuman paling nggak kalau udah ada 3 center back, maka kalaupun Tavares bolong masih lebih aman. Nah, ini jadi kuncinya menurut gua. Nah, kedua yang dikombinasikan kali ini El Neni dan Saka. Nah, ini coba kita lihat ya, El Neni dan Saka. Nah, ketika Southampton lawan Arsenal ya, ini yang ditampilkan ini Saka dan Lokonga. Nah, kenapa gue mengatakan penting memplot seorang El Neni? El Neni ini lebih lebih pekerja ya, worker, lebih mencari bola, dan ini yang diperlukan, yang topografinya atau modelnya itu mirip seperti Partey. Ya, tukang begal lah istilahnya gitu. Sementara Lokonga ini kadang-kadang suka keasikan naik sehingga melupakan pertahanan dan akhirnya bisa dengan mudah ditekan. Ya, bola langsung begitu dapat tekanan langsung ke jantung pertahanan Arsenal. Ya, ini yang membuat Arsenal di 3 laga sebelumnya juga jadi lebih rentan untuk rusak ya pertahanannya. Ya. Ini kita lihat. Nah, lawan Brighton juga dia pakai Lokonga. Nah, sama juga nih, suka kasihkan nyerang nih Lokonga. Nah, lawan Arsenal ya ini beda cerita lah. Sakanya juga nggak main full kan sampai menit 74. Oke, nah itu jadi intinya adalah juga setelah tadi 3 back di belakang, 3 center back di belakang dalam formasi 4 back, duet Saka dengan Granit Xhaka ya sama El Neni ini agak lebih baik lah, minimal ketika nanti 3 depannya itu yaitu biasanya Saka, Smith Rowe, dan kalau mengacu pada pertandingan kemarin Odegaard, ini mereka bisa lebih tenang dalam menyerang ke depan gitu. Jadi lebih seimbang gitu ya. Nah, ini yang gue rasa formasi ini akan tetap dipertahankan kalau tidak ada yang cedera ya. Jadi Ramsdale, Ben White, Holding dan Gabriel, kemudian kiri Tavares. Nah, Holding ini juga memang nggak terlalu bersinar sebenarnya, cuman paling tidak bertahannya kuat. Kemudian El Neni dan Saka double pivot. Nah, 3-nya ini seperti biasa. Ini duo lulusan Hell End ya, Bukayo Saka dan Emil Smith Rowe.
yang kemarin juga mencetak gol bersama lulusan HLN lainnya, yaitu Nketiah, Edin Nketiah. Sementara Odegaard agak sedikit dimajukan, jadi agak lebih menyerang. Biasanya Odegaard box to box ya di double pivot, tapi nyerang ikut, bertahan ikut. Nah, kali ini agak lebih dikasih keleluasan menyerang. Dan depannya Nketiah, nah ini luar biasa ya. Kemarin dia hanya butuh 50 menit untuk menyamakan rekor 2 gol open play dari Lacazette sepanjang musim ini. Artinya kalau gue jadi pelatih, gue akan tutup mata, gue akan memberikan kesempatan bagi dia untuk kembali tampil melawan MU. Nah, pertanyaannya, apakah satu pertandingan itu bisa jadi ukuran? Nggak bisa serta-merta dia akan menjadi striker hebat dan akan mencetak gol lagi. Tapi secara psikologi, sebagai lu leader, sebagai lu manajer, lu harus mengapresiasi kinerja bagus dia di pertandingan sebelumnya dengan memberikan dia kesempatan lain. Dia layak mendapatkan itu. Apalagi ini menarik ya. Jadi akan ada segitiga HLN. Nah, ini dia Nketiah, Emil Smith Rowe dan Bukayo Saka. Ini sama-sama jebolan akademinya Arsenal ya, dengan dukungan dari Odegaard. Nah, ini gua rasa formasinya, feeling gua nggak akan berubah sama sekali melawan MU ya. Ya, satu juga kemarin catatan gue ketika melawan MU ini, kan tiga-tiganya lulusan HLN ini mencetak gol ya. 4 gol itu mereka yang cetak semua. Saka ngambil penalti ya. Jadi ini luar biasa menurut gue, bukan soal satu golnya, tapi juga bagaimana mental dia setelah gagal di Euro. Ya dihujat juga, tapi kemudian dia berani lagi mengambil tanggung jawab itu dan mencetak gol berhasil. Gue rasa ini satu rebound mental yang luar biasa dari Bukayo Saka. Jadi Bukayo Saka tidak akan di FPL juga, mungkin gua akan kaptenin ya. Nah, itu sih secara umum pertandingan dari kekuatan dari Arsenal. Sedikit mau gue tambahin catatan Arsenal memang tidak konsisten musim ini ya. Mereka 2 kali bisa mencetak 3 kali kekalahan beruntun dan sekali 2 kali kalah beruntun. Artinya ya Arsenal boleh aja saat ini ada peringkat kelima, tapi memang masih banyak tugas yang harus dibenahi. Konsisten ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai lagi mereka setelah running rekor yang bagus kemudian turun lagi. Oke, itu dari Arsenal. Udah, sekarang kita ke MU. Nah, MU ini dibilang nggak konsisten juga nggak konsisten. Jadi memang mereka nggak pernah, hanya sekali mereka 2 kali kalah beruntun. Ya, 3 kali nggak pernah, hanya sekali 2 kali. Cuman gitu, kalah seri, menang kalah seri gitu-gitu. Jadi datar-datar aja gitu. Ya, ini yang akhirnya susah untuk mereka meraih poin dan mempush ke posisi 4 besar, sehingga terseok-seok di peringkat ke 6 bahkan 7. 6 atau 7 bahkan pernah ya. Jadi tidak mudah yang jelas. Cuman memang kehadiran dari Erik ten Hag ini memang kita tahu baru aja diumumin, dan ini gue nggak tahu ya. Ini kan memancing debat tebal. Apakah memberikan motivasi lebih atau justru malah membuat gusar pemain? Ya sangat debatable sih. Tergantung banget dari lu sudut pandang lu menilai yang mana. Ada yang mengatakan terlalu terburu-buru karena membuat pemain jadi nggak fokus. Ada yang mengatakan justru bagus sehingga Erik ten Hag bisa mempersiapkan tim ini dengan baik. Ya macam-macam lah. Tapi yang jelas intinya adalah gini, kalau harus terpaksa disuruh memilih mana yang lebih bagus, gua rasa lebih bagus diumumkan agak sedikit mundur lah gitu. Jadi mungkin let's say ketika sudah fix apakah MU masuk 4 besar atau enggak, itu baru diumumkan sehingga pemain juga lebih fokus. Kalau untuk Erik ten Hag sendiri sih nggak apa-apa. Dia tahu ya bahwa dia akan menjadi manajer MU sehingga dia bisa mempersiapkan. Tapi untuk pengumumannya ya mungkin ini akan sedikit membuat para pemain juga agak bingung. Nih gue sekarang nih harus mempersiapkan untuk tim yang ini saat ini atau untuk mengimpreskan bos baru gue supaya gue dipertahankan. Nah ini yang memang jadi agak bingung. Tapi kita nggak tahu lah. Mungkin ada pertimbangan lain kenapa diumumkan dari sekarang. Yang jelas ya MU baru kalah kemarin, mereka harus kembali merespon dan ini penting karena mereka kalau kalah boleh dikatakan mereka bisa jadi terlempar dari persaingan 4 besar ya. Nah kita akan ke susunan pemain. Nah kita akan lihat seperti biasa kita akan bertolak dari formasi atau line up dari MU melawan Liverpool ya. Ya ada Hea udah nggak usah dibahas. Nah kemudian formasi back. Kalau lo inget
Arsenal, Liverpool itu Rangnick di awal-awal memakai 3 back. Nah ini agak aneh sih karena mereka setahu gue MU jarang pakai 3 back terutama musim ini. Plus pakai Phil Jones. Ya ini kombinasi yang gue bilang kombinasi yang paling parah. Jadi nggak heran 22 menit udah langsung unggul 2-0. Kemudian direspon sama Rangnick, tapi udah agak telat, mental udah jatuh dengan menarik ke dia tarik si Phil Jones. Dia tarik Phil Jones, digantikan sama Sancho ya kalau nggak salah ya. Oke, digantikan, coba supaya gue nggak salah ya. Intinya adalah dia kembali memakai 4 back. Kembali memakai 4 back. Ini dia nih. Ya, digantikan Sancho ya di babak kedua. Oke. Jadi Lindelof sama Maguire kembali duet. Kemudian Wan-Bissaka dan Dalot agak lebih ditarik. Jadi pakai 4 back supaya lebih bertahan, lebih kuat. Cuman itu yang gue bilang udah telat, Liverpool udah di atas angin dan akhirnya tambah lagi 2 gol dan jadi 4 gol. Cuman memang on the top of that, pakai 4 back untuk Arsenal, MU menurut gue lebih firm. Jadi lebih bertahan. Apalagi Arsenal kita tahu ya musim ini kalau main di kandang cukup berbahaya lah. Mereka kalau diurutin home and away, home mereka itu main ada di peringkat ketiga. Jadi 3 terbaik dibandingkan tim-tim lainnya untuk kategori home. Nah artinya ya mereka punya kekuatan menyerang yang harus diwaspadai ya. Arsenal tuh home. Dia paling subur kalau main home sama Man City, rekor 45 kali gol. Jadi harus hati-hati. Jadi gua rasa Rangnick juga tahu data ini kecenderungannya sehingga kembali memakai 4 back dengan lebih firm bertahan akan lebih memungkinkan. Nah, siapa yang akan ditampilkan 4 back itu? Tadi udah gue jawab, Maguire dan Lindelof. Cuman dari informasi terakhir, Maguire mendapat ancaman pembunuhan katanya ya, atau bom atau apa gitu ya, sehingga ada kemungkinan dia diistirahatkan. Nah, kita nggak tahu Lindelof ini nanti kemungkinan Lindelof mungkin dengan Eric Bailly kali, mungkin. Ya karena nggak ada pilihan lain. Phil Jones ya lu tahu seperti apa. Jadi nggak banyak pilihan untuk untuk center back ya, Lindelof dengan siapa lah, tapi kalau feeling gue sih Lindelof dengan Bailly. Kemudian di kanan kalau gue bilang sih Wan-Bissaka ya, artinya untuk menahan Emil Smith Rowe, karena kalau lu mau bertahan kuat ya tarunin Wan-Bissaka. Kemudian kalau kirinya mungkin sih Alex Telles kali ya, karena Dalot juga kemarin nggak terlalu bagus menurut gue mainnya lawan Liverpool. Tapi anyway 4 back. Nah kemudian double pivot ya. Ini kan MU selalu pakai double pivot. Nah double pivot ini memang kita tahu MU ini nggak pernah punya double pivot yang firm gitu ya. Selalu berubah-ubah. Kemarin pakai Matic Pogba, nanti mungkin McTominay dengan Pogba, kadang Matic dengan McTominay, kadang Fred dengan Matic, wah macam-macam. Artinya ini memang salah satu area teknis serius yang menjadi isu dari MU ya di musim ini. Ini area yang paling penting sebenarnya. Paling penting banget, tapi justru mereka yang paling tidak punya formasi yang paling rigid ya. Nah kemudian siapa 3 di depan? Nah ini Bruno Fernandes tetap sih, apapun itu dia punya kapasitas yang penting. Kemudian target man gue rasa CR7 udah balik lagi ya setelah kemarin dia mengalami musibah yang tentunya kita juga sangat prihatin. Tapi dia sudah kembali berlatih dan kemungkinan akan mendapatkan kesempatan bermain lagi. Dan gue akan berharap lagi ada reception atau penerimaan yang positif di Emirates ya. Jadi sekali lagi sepak bola adalah rivalitas sesaat ya, bahkan 90 menit pun kadang-kadang bisa kita tinggalkan ketika ada kejadian-kejadian yang lu pernah dengar dan lihat, entah pemain yang cedera atau hampir meninggal, ada yang menolong dari penonton, bahkan juga dari pemain lawan dan sebagainya. Jadi Ronaldo selamat kembali lagi, semoga tetap kuat. Dan ya kalau untuk soal rivalitas gue berharap sih jangan mencetak gol ya karena gue The Gunners. Terus satu lagi pemain yang mungkin main, nah ini antara Elanga atau Rashford menurut gue. Jadi nggak tahu siapa yang akan ditampilkan, atau mungkin Sancho juga. Kalau gue sih mikirnya sih harusnya Sancho ya, karena Sancho dengan Ronaldo gue rasa bisa saling mengisi daya dobraknya akan lebih lebih besar. Nah gue rasa itu soal kira-kira kalau ditanya hasil akhirnya gimana, kalau gue bilang sih kayaknya imbang 1-1 atau 2-2 ya, karena ya pertahanannya MU ini kita tahu sangat
sangat rentan banget, sangat rentan. Dan kita lihat ya, rekor away mereka ini paling buruk di antara 8 tim teratas, 27 kali kebobolan. Jadi gua rasa mereka akan kebobolan, tapi juga ya motivasi Ronaldo mungkin untuk mencetak gol juga cukup gede. Jadi 1-1 atau 2-2, kita lihat aja. Jadi selamat menonton, video gua agak panjang ya, mudah-mudahan lu nggak bosen sambil menemani lu buka puasa atau beraktivitas dari Sabtu. Oke, may the best win. Thank you, happy weekend, salam sehat, ciao.